Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Edisi hari Selasa 14 Juni 2022 yang bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Dan kali ini kita akan ngobrol seru, bincang-bincang dengan PDDI Ngawi yang temanya Hari Donor Darah Sedunia. Selamat siang Bapak Arbani. Selamat siang Mbak Rita. Dan juga sudah hadir di studio dari PDDI Ngawi Mbak Suci Ningtian. Selamat siang. Selamat siang. Saya manggilnya Mbak Suci apa Mbak Ningtian ini? Nama populernya ini Mbak Tian. Tian. Oh Mbak Tian, ya udah saya manggilnya Mbak Tian aja ya. Baik Mbak Tian, juga Bapak Arbani, terima kasih kedatangannya di Radio Mana FM yang bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya, hari ini ya, tepatnya 14 Juni. Nah ini tentang Hari Donor Darah Sedunia ini tujuannya apa ini Pak? Bisa dijelaskan? Hari Donor Darah Sedunia ini tujuannya adalah dimana untuk mensosialisasikan pada warga masyarakat, tentunya biar untuk bergerak dan mempunyai minat untuk berdonor. Berdonor ya. Iya itu karena dengan donor darah tersebut adalah bisa membantu sesama. Iya. Terutama adalah untuk dalam hal ini adalah darah itu sangat perlu sekali bagi orang yang sedang sakit. Iya. Karena tidak bisa beli di toko dan sebagainya. Itu akan sangat berharga. Setetes darah ibaratnya adalah nyawa itu. Iya. Itu sangat berharga sekali. Nah padahal tuh memang untuk donor darah ini terkadang memberikan, kadang ya ada juga yang takut itu Pak, kalau donor darah itu ada juga gitu ya, gimana padahal sebetulnya tuh kita waktu pas donor darah itu tidak bisa tidak merasakan apa-apa, nggak sakit juga ya Pak ya kalau pas donor darah itu? Nggak ada keluhan selama kondisi fisik kita itu sehat, sebenarnya malah lebih enak. Sehabis donor itu badan akan lebih cenderung plong, enteng dan banyak manfaat sekali untuk bagi yang pendonor. Itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kita. Karena kita harus juga mengadakan solusi untuk menghilangkan rasa ketakutan pada masyarakat mengenai takut berdonor. Itu harus kita gencarkan, sosialisasikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Arbani. Terus ini Mbak Suci Ningtian ini mengenai PDDI Ngawi ini ya, ini salah satunya juga ini merupakan salah satu yang memberikan sosialisasi mengenai donor darah, apalagi ini kegiatannya juga banyak sekali ya mengenai PDDI Ngawi. Nah untuk PDDI Ngawi sendiri ini berdirinya tahun berapa sih Mbak? Untuk PDDI Kabupaten Ngawi sendiri berdiri tanggal 20 September 2021. Iya. Dengan anggota yang terkini sudah mencapai 70-80 anggota saat ini. Iya. Untuk kegiatannya pun juga alhamdulillah sudah lumayan banyak sekali. Itu kita merekrut dari teman-teman komunitas, teman-teman dari desa, terus dari warga masyarakat sendiri seperti itu. Terus banyak yang kurang tahu juga ini, artinya apa sih ini PDDI itu apa gitu? PDDI sendiri singkatan dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia, dan tentunya ini seluruh Indonesia sudah ada ya. Iya. Dan di Ngawi kita juga ikut meramaikan sebagai bukti konkret, bukti nyata bahwa Kabupaten Ngawi ini juga masyarakatnya peduli dan juga memberikan semangat sebagai ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjadi pendonor darah, yang sudah teman-teman relawan juga yang sudah peduli, sangat berarti sekali untuk donor darah, membantu sesama kita. Iya, baik. Terutama ini untuk PDDI Ngawi itu pas kemarin ada pandemi itu ya Mbak, sangat membantu sekali ya. Banyak sekali yang membutuhkan darah ya untuk pas pandemi dulu ya. Konvalen itu juga yang donor darah konvalen. Gitu. Yang sudah terkena COVID, itu kan
itu ada tim sendiri yang tahu. Kalau kita hanya menggerakkan istilahnya dari PDDI itu menggerakkan untuk yang ingin donor darah ya. Agar masyarakat lebih semangat lagi, lebih memberikan perhatian lebih, terutama untuk menyumbangkan darah kepada sesama yang membutuhkan. Seperti itu. Apalagi ini ketua dari PDD ini Bapak Bupati sendiri ya, Bapak Oni. Iya, Bapak Oni. Iya. Selama ini bagaimana ini kiprahnya Bapak Oni di PDD ini? Monggo, mungkin bisa menjelaskan ya. Alhamdulillah Pak Bupati sangat support sekali terhadap kegiatan teman-teman PDDI di dalam rangka itu memasyarakatkan donor darah. Terutama kan donor darah ini untuk menyelenggarakan donor darah ini, kalau kita hanya mengandalkan dari dinasnya terkait jelas kurang efektif. Untuk itu melalui PDDI ini kita merangkul berbagai komunitas. Komunitas itu untuk menyelenggarakan donor darah di komunitasnya masing-masing. Itu bahkan yang lebih efektif itu adalah semestinya dari teman-teman pemerintah desa. Semisal saja dari masing-masing pemerintah desa itu, satu desa itu menyelenggarakan tiap 3 bulan sekali. Dari Ngawi itu ada 213 desa dan 4 kelurahan itu masih menyelenggarakan. Tiap desa ada 20 peserta saja yang lolos, itu sudah 20 kali 217 desa kelurahan. Itu sudah berapa? Kalau memang seperti itu, insya Allah kebutuhan darah di Ngawi tidak akan kekurangan dan tidak akan ambil dari kabupaten lain. Iya, begitu Mbak. Untuk itu mungkin di waktu yang akan datang kita mau matur ke Bapak Bupati biar mungkin setidaknya atau mungkin dibuatkan semacam surat himbauan atau surat, bahkan mungkin kalau bisa regulasi biar bisa dianggarkan melalui dana desa dalam hal penyelenggaraan donor darah. Seperti di desa kami, Pak. Di desa mana? Desa Cangaan. Desa Cangaan. Itu kita Bapak sudah. aslinya juga Cangaan? Iya. Saya sebagai kasih pelayan desa Cangaan yang dari teman-teman bergabung di teman-teman PDDI, itu kita sudah mulai tahun 2019 itu sudah rutin mengadakan kegiatan donor darah dan itu anggaran untuk konsumsi itu sudah dari anggaran desa. Dari anggaran desa. Iya, konsumsi panti. Jadi peserta yang datang itu kita biar habis donor nggak lemes gitu. Itu kita kasih serna, kita kasih minum dan sebagainya. Biar semangat ya Pak. Biar semangat. Dan akhirnya akan tertarik tiap 3 bulan sekali sudah bertanya kapan waktunya kita sudah dapat waktunya donor kembali. Seperti itu Mbak. Nah, hal ini kami akan mendorong di mana di samping melalui komunitas-komunitas yang ada, kita akan mendorong agar pihak pemerintah desa itu sangat berperan dan peduli di samping pembangunan di bidang fisik. Mari kita sisihkan dana untuk pemberdayaan itu seberapa lah untuk menjalankan kegiatan sifatnya sosial, kemasyarakatan yang berguna sekali bagi masyarakat. Gitu. Untuk sementara ini apa hanya di desa Cangaan saja Pak? Enggak. Untuk di desa lain sudah ada untuk donor darah, kegiatan donor darah. Sudah, seperti di kecamatan kami itu ada di Gunung Sari. Terus yang sering teman-teman ada itu di kecamatan atas. Itu sudah itu Paron, terus kemarin jeblokan ya Mbak ya, jeblokan, terus ini Tempuran, untuk sendiri sudah ada belum Pak? Di Ngawi, kecamatan Ngawi. Di Ngawi biasanya kalau ada event seperti kemarin di pas Car Free Day di alun-alun. Kemarin kan ada Car Free Day itu Pak, yang di alun-alun ya. Banyak sekali. Bahkan kami kemarin sudah sempat sowan juga kepada Pak Kadinsos gimana untuk teman-teman relawan ini bersatu berkumpul untuk mengadakan kegiatan donor darah dari teman-teman yang berkumpul dalam
relawan, bukan Iya. dari hanya masa yang penggiat ini ya juga harus memberi contoh sebenarnya. Iya, Gitu. iya. Tidak orang mau ngakon tapi gak ngelakoni. Jadi Misalkan ngelakoni ibaratnya gitu. disuruh donor darah tapi tidak mau donor darah. Iya, kita memberi contoh itu kan lebih Iya. bagus. Iya, iya. Gitu, Pak. Ya baik, ini untuk di desa-desa ya Pak ya, Iya. untuk seumpama nanti digerakkan lagi mungkin lebih banyak yang ikut donor darah. Nah untuk misalkan di sekolah-sekolah apa sudah ada Pak? Sudah. Di sekolah-sekolah itu Sudah ada. ya untuk kegiatan Untuk kegiatan donor darah. yang setara SLTA itu sudah banyak. Sesuai jadwal itu Hmm. ada 11 kegiatan Bu untuk bulan ini. Ya di sekolah-sekolah. Tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi. Ada di Ngerambe, terus Sine, Geneng, Ya. Paron, Kasreman, itu, Jogorogo. Sebenarnya sudah. Sudah ya untuk sekolah-sekolah itu ya. Sudah. Biasanya ini untuk yang SMK sama ini ya. Ya, karena kan sudah ada batasan umur toh, Iya. Pak. Iya. Iya. Maksimal 60 atau Iya. minimal berapa, Pak? Ya? Syarat untuk menjadi pendonor darah itu tentunya yang pertama sekali sehat jasmani dan rohani. Iya. Terus untuk usia kita juga ada batasan usia itu 17 sampai 65 tahun. Bisa, itu masih bisa ya usia 65 yang masih sehat, fit itu masih bisa. Untuk usia pendonor darah yang pertama kali itu maksimal 60 tahun. 60 tahun ya. Mm, Misalkan ada batasan. lebih dari 60 tahun bisa nggak Mbak? Misalkan 70 tapi dia masih kuat. Kemungkinan nanti juga diperhatikan juga ya kesehatan. Gitu. Kalau untuk yang pertama kali mendonor itu Hmm. ada batasan usia Kak. Hmm. Kalau misalkan dia sudah usia 40 tahun dia Iya. sudah mendonor, itu Uh-huh. mungkin 65 itu masih bisa. Oh, masih kalau bisa. memang fit. Oh. Ya, kesehatannya sudah masih masuk kategori fit, Iya. sehat, itu bisa. Bisa ya. Tapi untuk yang pertama kali itu ada batasan 60. 60 Jadi ya. kan kadang belum misalkan tiba-tiba ada orang yang butuh ya, Iya. ada orang yang butuh donor, itu nggak ada lagi siapa-siapa, terus ada itu usia 60 itu maksimal batasnya. Maksimal ya batasnya ya. Iya. Terus Minimalnya nanti untuk yang donor darah tadi 17 tahun. 17 tahun. Iya, 17 Iya. tahun bisa nanti. Iya. Tapi dengan syarat berat badannya itu lebih dari 45 kg. Gitu. Kalau kurang berarti nggak boleh ya? Nggak bisa. Gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi kan nanti sebelum donor kita juga dicek dulu. Dicek dulu ya Iya, kesehatannya harus. gimana, terus apa itu tekanan darahnya Oh, juga ya. kadar hemoglobinnya Hmm. antara 12,5 sampai 17 gram per liter itu. Terus denyut nadinya sekitar 70 sampai 100 kali per menit. Nah, itu juga diperhatikan Iya, iya. Kak. Terus dia sistolik 100 sampai 110 sampai 160. Terus per diastoliknya itu 60 sampai 90 Iya. mili Kg itu ya. Suhu tubuhnya juga antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Iya. Tuh. Baik. Terus Pak Armangin mungkin bisa menjelaskan Pak, yang tidak boleh untuk donor darah itu siapa saja Pak? Terima kasih. Yang tidak boleh untuk donor darah kalau kita, yang pertama adalah menderita penyakit jantung. Penderita penyakit jantung ya? Nggak boleh ya? Diperbolehkan. Iya. Yang kedua adalah Ibu hamil. ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh. Ibu hamil atau menyusui. Terus yang ini apa Mbak? Menderita kanker, terus ditambah Hipertensi. termasuk ketergantungan obat itu Iya. tidak boleh. Terus tapi kadang ada kesalahpahaman Mbak. Iya. Apakah orang yang sedang, khususnya ibu-ibu yang sedang datang bulan itu, Iya. apa belanjanya boleh atau boleh tidak? apa tidak? Nah, Iya. sebenarnya itu boleh Mbak, asalkan bukan hari pertama sampai ketiga. Itu Iya. boleh sudah. Tapi salah terjadi yang dinamakan salah kaprah.
setelah mendaftar terus cancel karena aku lagi kedatangan tamu. Oh, gitu. Sebenarnya itu akibatnya setelah 3 hari setelah itu sudah tidak apa-apa. Asalkan dipandang kesehatannya adalah fit, tetap ada cek kesehatan dulu ya. Memang itu misalkan ada yang berpenyakit gitu ada ya itu ya bisa ya diceknya ya. Misalkan untuk ada penderita gula, hepatitis itu nggak bisa, memang tidak bisa. Untuk ini Pak, untuk pengecekannya itu selang waktunya berapa lama Pak? Kalau bisa kita mengetahui layak apa tidak kita bisa donor darah itu berapa itu kan langsung setelah kita mendaftar. Iya, daftar dari TPM itu ada yang cek tekanan darah, cek HB-nya berapa, setelah kita dikira layak itu langsung bisa donor darah. Iya, jadi cepat Pak ya, langsung bisa mendeteksi langsung ya. Cek ini juga ya, cek golongan darah itu adalah menentukan golongan darahnya apa, A, AB. Iya. Baik. Terus untuk di Ngawi sekarang ini Pak Arbani, apakah sudah mencukupi Pak untuk darah ini Pak? Apa mungkin Ngawi bisa memberikan ke daerah lain gitu, apa hanya di daerah Ngawi sendiri Pak? Kalau di masa pandemi kemarin itu sudah jelas gak mencukupi. Itu adalah sangat kebutuhan darah sangat banyak sekali. Tapi untuk setelah pandemi mereda ini, alhamdulillah untuk di Ngawi sekarang sudah dapat mencukupi. Kelihatannya sudah normal. Terus kan teman-teman yang mengadakan baksos itu sudah bisa action lagi. Iya. Ya apalagi ini kan sudah mereda jadi lebih banyak yang ini untuk donor darah ya Pak ya, jadi nggak ada pembatasan untuk kalau kemarin mau menyelenggarakan juga nggak berani. Iya. Pas butuhnya banyak, kita tidak bisa menyelenggarakan. Iya. Terus solusinya gimana Pak itu Pak? Solusinya yaitu kemarin masih ngambil di luar masih luar kota. Ngambil di luar kota ya. Baik. Nah, sobat Badan semuanya yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung online ya di 0351744250 SMS atau WA di 08563454545. Terima kasih buat Mbak Runia yang udah gabung di live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi ya. Yang pengen nonton visualnya Radio Bahana bisa juga lewat streaming di www.bahanafmngawi.com atau bisa juga via Express Radio. Nanti bisa di-download via Play Store ya. Nanti bisa melihat langsung visualnya dari Radio Bahana FM Ngawi. Baik, Bapak Arbani juga Mbak Suci, mungkin bisa ini memberikan solusi atau mungkin memberikan pencerahan mengenai donor darah ini, Pak Arbani dulu. Terima kasih Mbak Rita. Saya harap dengan acara talkshow kali ini bisa memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa donor darah itu ternyata asik dan menyehatkan, juga bisa membantu sesama karena darah adalah sumber kehidupan. Jadi kami harapkan masyarakat tidak takut untuk berdonor darah dan kami berharap dengan geraknya teman-teman PDD ini bisa lebih memperluas jangkauan mengenai pelaksanaan donor darah dengan merangkul berbagai komunitas dan juga dari instansi dinas terkait, baik itu pemerintah desa, sekolahan, kantor dan lain sebagainya. Gitu, biar kegiatan ini bisa mencakup semua kalangan. Soalnya semua kalangan bisa berperan aktif di dalam membantu menangani permasalahan sosial, termasuk adalah permasalahan sosial mengenai kebutuhan darah bagi si sakit ini. Apalagi ini pas peringatan Hari Donor Darah Sedunia ya, Bapak. Banyak sekali kegiatan juga dari PDDI. Iya, masih itu juga. Baik, mungkin ada yang diinformasikan ini, Pak Suci Tiani? Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu manfaat manfaat donor darah itu sendiri itu sangat baik
dan merangsang pembentukan sel darah baru, Kak. Iya. Terus menurunkan juga resiko serangan jantung sampai 88%. Menurunkan resiko serangan kanker pada liver, paru-paru dan lain-lain. Gitu. Iya. Terus manfaatnya lagi, kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara gratis. Jadi untuk tekanan darah, golongan darah, HB, itu hepatitis dan lain-lain, itu insya Allah kita juga nanti ada cek pemeriksaan gratis. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Suci Ningtyas, juga Bapak Arbani. Kedatangannya di Radio Bang FM Ngawi juga sangat bermanfaat sekali, ini memberikan informasi kepada masyarakat, ini terutama mengenai donor darah ini. Mudah-mudahan nanti PDDI kedepannya makin sukses, donornya juga makin banyak. Baik sobat donor semuanya, demikian tadi kita ngobrol seru dengan PDDI Ngawi bersama Bapak Arbani dan Mbak Suci Ningtyas. Temanya mengenai Hari Donor Darah Sedunia. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.